malam Bapak Uskup, selamat malam Romo, selamat malam Suster, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan mulai novena kita pada malam hari ini. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta, hari yang ke-9, hari terakhir. Dan hari ini kita cukup bergembira karena Monsinyur Anton sudah bisa hadir bersama kita malam hari ini. Sebagai tema besar, kita tahu bahwa menjadi cahaya di tengah gelap. Itu adalah tema besar kita yang dibawakan oleh yang pertama itu adalah Romo Vitus, kemudian kedua oleh Romo Kris, ketiga Romo Juliwan, keempat Romo Anton Gunardi, ada Romo Antonius hari kelima, keenam dengan Romo Yohanes Gani, ketujuh ya, Romo Rudi Hartono, kedelapan terakhir itu adalah dengan Romo Bambang Rudianto, dan terakhir kita akan dibawakan oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Nah, untuk kita lebih kenal supaya kita tahu ya kira-kira siapa itu ya Monsinyur dari Uskup Bandung ya. Lahir di Bandung 14 Februari 1968. Kemudian beliau masuk ke Seminari Menengah di Santo Petrus Canisius, Mertoyudan, Magelang pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian setelah itu ditabiskan menjadi imam pada 26 Juni 1996 di Gereja Santo Laurentius, Bandung. Setelah itu langsung ya melanjutkan studi di S2 di Universitas Katolik Leuven, Belgia tahun 1996 sampai 1999 dalam bidang filsafat. Dan setelah lulus beliau langsung menjadi dosen di Universitas Katolik Parahyangan sampai 2003 ya. Kemudian beliau melanjutkan ilmu filsafat di Universitas Kepausan Lateran Roma sampai tahun 2007. Dan setelah kembali beliau aktif kembali ya sebagai dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Dan selain itu juga menjadi wakil provinsial OSC Indonesia untuk periode 2007 sampai 2010 dan menjadi provinsial OSC pada masa bakti 2010 sampai 2013 dan dilanjutkan 2013 sampai 2016. Dan pada tanggal 25 Agustus 2014 ditabiskan sebagai uskup di Bandung. Dan kalau kita bisa cuplik motonya adalah Ut Diligatis in Visem. Itu mengacu pada Yohanes 15 ayat 17. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah, itu kira-kira sekilas tentang Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Panggilannya, akrabnya, enaknya siapa ya Monsinyur? Monsinyur Anton biasanya. Monsinyur Anton ya, oke. Ya, Monsinyur Anton ya. Jadi supaya kita bisa lebih dekat ya kalau dengan panggilan ya. Oke, Monsinyur Anton. Jadi itu ya teman-teman. Tapi nanti di akhir kita akan lebih berkenalan lagi ya. Tidak sekedar yang ada di sini. Oke, kita akan langsung masuk ke pengantar. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan, akan tetapi kondisi ini mengundang kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini.
Kita tidak bisa menolaknya, namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira, dan Bapak Yusuf ketika mendapatkan mimpi, berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu, dan krisis bukan alasan untuk menyerah. Akan tetapi proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini, kita diajak belajar dari Santa Maria. Apa artinya percaya dan berharap? Akan tetapi kita diajak pula belajar dari Santo Yosef, secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India. Pada saat itu, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis, sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, hati yang mencintai, dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini. Sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyelenggaraan ilahi semakin nyata.
morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love, teach us wisdom, teach us love. Silakan Monsinyur Anton. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita memulai rencana Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta hari ke-9. Sebagaimana tema terpilih, hidup dalam terang kemuliaan Allah. Kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi. Marilah kita mulai dengan doa tobat. Saudara-saudari terkasih, sadar akan kerahiman serta belas kasih Allah, dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita, marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat novena ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meski di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Santa Maria, Santo Yusuf, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran-Mu dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga kami juga dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai, dan mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang kukatakan kepadamu, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, saudara-saudari yang terkasih. Pada umumnya, orang lebih suka berada di tempat yang terang dan pada siang hari. Misalnya, nuansa terang benderang bagai berada dalam pesta perjamuan nikah yang meriah dengan gemerlap lampu-lampu kristal. Akan tetapi, kalau ada sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain, orang cenderung memilih tempat yang gelap, misalnya untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu agar tidak dilihatlah orang lain. Demikianlah tempat-tempat perbuatan maksiat umumnya remang-remang dan tempat-tempat kejahatan biasanya gelap. Kejahatan pun lebih banyak terjadi di malam hari dan di tempat redup tiada penerangan yang cukup atau dengan mematikan penerangan yang ada. Orang-orang yang suka kegelapan ini biasanya pun tidak mau hidup menonjol karena khawatir diketahui oleh orang lain. Jadi bersembunyi. Paulus menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5, 4-5, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti mencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi karena pembaptisan kita sudah menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Tetapi mengapa ada orang yang sudah dibaptis tetapi masih berada dalam kegelapan? Bagaimana dengan para murid Kristus? Apakah hidup kita menonjol? Ya. Kalau orang yang tadi saya sebutkan, kalau orang yang hidup dalam kegelapan biasanya lebih bersembunyi. Ya. Yesus berkata di dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi supaya terang kita justru kita menonjol supaya dilihat orang.
Kita dipanggil untuk menonjol demi kemuliaan Allah. Kini ada banyak pusat pelatihan spiritual. Ada juga kelompok doa, novena. Novena saja banyak macam-macam. Novena Maria, ini ada satu lagi yang baru lagi bagi saya. Novena dalam semangat Bunda Teresa. Satu macam lagi. Gereja ini novenanya banyak sekali. Ya. Dan ada juga pelatihan mental. Karena apa? Ada kebutuhan untuk menjadi seorang unggul. Seorang yang militan. Banyak orang hidup rata-rata, tidak menonjol. Pengikut Kristus pun ada yang hidup adem ayem, tanpa greget, maunya hanya numpang populer, tanpa keutamaan, dan gampang ikut arus. Maka tak jarang, dalam suatu pertemuan, zaman ini juga, saya pernah ada suatu rapat dalam Zoom, ada seorang yang akhirnya diminta doa. Menolak, tidak mau memimpin doa. Aduh jangan saya, aduh tidak bisa, aduh jangan saya. Dalam suatu rapat Zoom. Zaman sekarang ada orang Katolik yang sudah aktif di mana-mana, tetapi diminta untuk memimpin doa, masih takut. Padahal doa itu yang kita lakukan setiap hari. Dan waktu memimpin doa, itulah yang kita ungkapkan juga. Allahnya, Allah yang sama, bukan Allah yang berbeda. Tidak membuat kita grogi ketika kita berdoa memimpin untuk umum dan berdoa untuk pribadi. Hanya mungkin bahasanya berbeda. Yang lebih parah lagi, ada orang yang mengaku mengikuti Kristus tetapi hidup dalam kegelapan. Setelah menuturkan sabda bahagia sebagai pedoman menjadi murid, Yesus mengingatkan identitas sebagai garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus tidak berbicara, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia, tetapi Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kita itu identitasnya garam dan terang dunia. Pribadi menonjol dengan keutamaan yang memberi rasa dan selera di tengah kehambaran dunia dan memancarkan terang di tengah kegelapan. Satu ilustrasi, Ibu Teresa dari Kalkuta memberi kesaksian bagaimana menjadi garam dan terang dunia dalam memberi makan yang lapar, mengobati yang sekarat, dan menemani orang yang yang menemani orang sampai yang mengakhiri hidupnya. Awalnya, ya, jadi dia temani orang sampai menutup mata selama. Dia ambil di tempat sampah, lalu setelah diambil di tempat sampah, lalu dibawa ke rumah. Banyak orang berkata, untuk apa? Bukankah sebentar lagi dia mati? Biarkan ia mati, dan ketika mati masih merasakan ada orang yang memperhatikan dan mengasihi. Awalnya ia ditertawakan sebagai perbuatan menabur garam di tengah laut, atau membawa lentera di siang hari. Ia memberi selera pada orang miskin dan memberi terang pada mereka yang sudah putus asa. Luar biasa, ya, Bunda Teresa ini. Ajaran Yesus tentang terang dunia tidak dapat dipisahkan dari ajaran Yesus tentang garam dunia. Yesus tidak mengajak muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia, sekali lagi, tetapi mengingatkan identitas kita adalah garam dan terang dunia. Karena dalam hidup, garam itu mempunyai dua fungsi setidaknya. Pertama, mengawetkan, memelihara, hingga sesuatu yang diberi garam akan bertahan, tak hancur oleh lingkungan sekitar. Kedua, garam memberi rasa, hingga orang mempunyai selera makan. Dalam tradisi perjanjian lama, garam berfungsi sebagai pelengkap kurban sajian dan pengingat perjanjian dengan Allah. Misalnya di dalam Imamat 2:13, ya, jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Dari korban sajian beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam itu sesuatu yang bernilai dalam persembahan dan berkenan kepada Allah. Demikianlah hidup kita
itu menjadi garam dunia karena memberi selera dan mengawetkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah, itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan jangan lalaikan garam dalam persembahanmu. Maka Yesus bukan hanya mengajak mereka mempertahankan nilai kerajaan Allah dari berbagai godaan dunia gelap dan meminta mereka untuk memberikan selera pada masyarakat dengan membawa tahun rahmat Tuhan, tetapi juga menjadikan hidup sebagai kurban yang pantas bagi Allah dengan mewujudkan perjanjian kudus, yaitu aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kalau demikian, maka kita menjadi garam. Di situ umat disebut hidup miskin dalam roh. Sabda bahagia yang pertama itu ya, hidup miskin dalam roh tergantung semata-mata mengandalkan kekuatan Allah sebagaimana telah dilakukan oleh Bunda Maria dan dihidupi oleh Bunda Teresa. Sebagai garam, hidup kita adalah persembahan yang berkenan kepada Allah dalam kurban sajian, yaitu Yesus yang adalah roti kehidupan. Kalau kurban hidup kita cacat, tak sesuai kriteria, persembahan itu akan dibuang dan diinjak orang. Jika para murid mewujudkan identitas ini, mereka akan tampil, maka inilah kaitan garam dan terang. Kalau mereka menjadi garam, mereka akan tampil sebagai terang bagi masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresa. Umat dan masyarakat mengalami efek langsung dari terang tersebut. Sebagai garam dan terang dunia, kita ditantang mewujudkan militansi pribadi yang bermutu, berkualitas sebagai murid Kristus. Bukan memamerkan diri, tetapi memberi rasa dan selera pada dunia, serta menjadi teladan dan panutan. Itulah hakikat garam yang diakui saat memberi rasa dan selera pada orang. Itulah korban hidup yang berkenan pada Allah saat hidup sepadan dengan kualitas roti sajian. Kurban perjanjian baru, yaitu Yesus yang wafat di kayu salib. Kita sebagai garam yang dipersembahkan kepada Tuhan seperti persembahan perjanjian lama bersama dengan roti sajian dalam Ekaristi. Demikianlah pun terang ada dan diakui bukan untuk menerangi diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Agar diri makin bahagia sebagai murid Tuhan. Sebagai orang Katolik, mari kita hidupi sedemikian rupa identitas kita sebagai garam dan terang dunia demi kemuliaan Allah. Maka kata Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka tahu bahwa engkau adalah muridku. Dengan demikian Bapakku dimuliakan. Kalau orang Katolik tak mampu mewujudkan identitasnya, kehilangan militansinya, kegaramannya, terangnya, lalu dengan apa lagi? Ia harus diasinkan. Dengan apa lagi orang Katolik harus dikatolikkan? Dengan apa lagi orang Katolik harus dikristenkan? Jika orang Katolik kehilangan kekatolikannya, ia akan disingkirkan, dikesampingkan, bahkan diinjak-injak oleh orang. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidup. Yohanes 8:12. Jadi kalau ikut Tuhan yang adalah terang dunia, kita tidak akan dalam kegelapan. Justru kita akan menjadi terang karena akan mempunyai terang dalam hidup. Meskipun berada dalam dunia kegelapan, kita tidak akan tersesat dan tidak akan tersandung karena kita mempunyai terang dalam diri kita sendiri, yaitu Tuhan sendiri yang memancarkan cahaya dalam diri kita. Terang di sini dikaitkan dengan kebenaran, di mana Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri dengan benar. Yohanes 8:14, biarlah aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi.
tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ia benar karena ia hidup untuk melaksanakan kehendak Allah. Di mana, kata Yesus, makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yohanes 4:34. Maka orang yang melaksanakan kehendak Allah, ia akan memancarkan terang karena ia mengikuti jalan hidup sang terang. Saat hidup dan pekerjaan seseorang adalah melaksanakan kehendak Allah, maka ia akan ada terang dan datang kepada terang. Tetapi kalau tidak melaksanakan kehendak Allah, ia akan menjauhi terang dan bersembunyi dan berada dalam kegelapan. Tetapi orang yang hidup dalam kegelapan tentu akan menjauhi terang. Untuk itulah saat Yesus menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia dengan mengutus putra tunggalnya, ingat, bandingkan Yohanes 3:16, tetapi manusia tidak percaya, Yesus bersabda, inilah hukuman itu, terang datang ke dunia, ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Yohanes 3:19 dan 21. Kiranya bukan kebetulan bahwa kelahiran Yesus ditandai oleh bintang yang terang. Adanya bintang tersebut mau menunjukkan kelahiran sang terang yang akan menuntut umat Allah sampai ke tanah terjanji sejati, yaitu surga. 3 orang mabus bergerak untuk mencari dan menyembah Yesus di Yerusalem. Kenapa? Karena adanya bintang. Maka ia bertanya di dalam Matius 2:2, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka orang yang tulus hati itu bisa melihat Yesus, bisa melihat sang terang. Tetapi orang yang tidak, yang berada dalam kegelapan, sekalipun terang ada di hadapan kita, tak dapat mengenalinya. Peta perjalanan para Majus itu yang hanyalah bintang, sang terang yang sesungguhnya adalah bercahaya dalam hati mereka hingga mereka makin mendekati tempat Yesus berada. Hingga dalam Matius 2:9-20 mereka berkata, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sangat bersukacitalah mereka. Bukankah Sri Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, kalimat pertama berkata, perjumpaan dengan Kristus itu membawa sukacita Injil. Dan sukacita itu terus-menerus diperbaharui dalam Yesus. Maka 3 Majus itu melihat bintang bersukacita. Bintang itu adalah tiada lain Yesus sendiri, sang terang, yang sejak semula menuntun orang yang tulus mencari dan menyembah, serta ingin mempersembahkan apa yang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Maka kalau kita itu tulus dan hidup lurus, seperti Santo Yosef, ingin mencari dan menyembah Allah, serta mempersembahkan apa yang paling berharga, seperti Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa? Hidup kita yang paling berharga, itu milik Allah, gambar dan tulisan Allah. Pernyataannya sebagai terang dunia diulangi lagi oleh Yesus saat Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ia berkata, yaitu orang yang hidup dalam kegelapan sejak awal, yang tidak pernah melihat terang selama hidupnya. Yohanes 9:5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Yesus datang untuk memelihkan kebutaan hingga ia dapat melihat terang yang tak pernah ia nikmati. Orang yang buta sejak lahir pun bisa melek. Maka kegelapan seperti apapun yang melanda manusia, kalau manusia datang kepada sang terang, akan menjadi melek dan terbuka. Sedosa-dosanya kita, sejatuh-jatuhnya kita, sebejat-bejatnya orang, ketika bertobat datang kepada Tuhan, akan melihat terang. Seperti orang yang buta sejak lahir. Saat diingatkan oleh para muridnya untuk tidak pergi ke Yerusalem, karena orang yang ingin membunuhnya melemparinya, Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yohanes 11, 9-10. Dengan begitu Yesus mengingatkan mereka bahwa kalau mereka tidak hidup berdasarkan sabda sang terang dunia, mereka akan terantuk batu, jatuh, dan akhirnya mengalami celaka dan sengsara. Saudara-saudari yang terkasih, tema novena kali ini hidup dalam terang kemuliaan Tuhan dengan tinggal dalam aku, ya, agar berbuah terang. Maka pada penentuan tema ini adalah hidup dalam terang kemuliaan Allah. Mengambil Injil yang tadi kita baca, Yohanes 15. Sebenarnya saya merenung-renung dan biasa merenungkan juga Yohanes 15, 1-8, tidak pernah berbicara tentang terang. Maka tidak ada kaitan langsung. Tapi mari kita kait-kaitkan. Sehingga memang ada kaitannya juga. Gitu ya. Dengan tinggal berada dalam Yesus, sebagaimana tadi di dalam mengantar, ya, Maria disebutkan selalu memancarkan terang, sebagaimana dikatakan Ibu Teresa, dialah ada tabernakel pertama, sebab Yesus berada dalam rahimnya. Lalu Santo Yosef pun hidup dalam terang ilahi, sehingga selalu sedia melaksanakan kehendak Allah dalam diam. Ibu Teresa pun hidup dalam terang, sehingga dia sanggup memancarkan terang di tengah kegelapan yang dialaminya dan kegelapan dunia yang menyeliputinya. Kita diharapkan hidup dalam terang itu agar hidup kita selalu berada di dalam Dia dan memancarkan kemuliaannya. Terlebih di tengah situasi ini, tadi di pengantar juga disebutkan, kita bersandar padanya dan dengan semakin mampu berbuah dalam buah kasih. Dunia semakin membutuhkan terang. Kita lihat saudara-saudari, kesuksesan zaman ini diukur oleh apa? Kesibukan. Seseorang yang diperlihatkan oleh syaratnya agenda, banyaknya aktivitas, padatnya perjalanan. Akibatnya penghargaan terhadap orang yang duduk, berefleksi, membaca novena kurang. Orang tergoda untuk selalu beranjak dari satu tempat ke tempat lain untuk tinggal melancong berpindah-pindah tanpa fokus dan komitmen utuh. Justru masa pandemi ini menyadarkan kita untuk diam. Tinggal di rumah, tinggal dalam hati kita, fokus pada apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Situasi tadi membentuk mentalitas dan spiritualitas nomaden. Bepergian, berubah-ubah. Orang tidak betah dengan diri sendiri, apalagi berdiam diri dengan Tuhan seperti Maria dari Betani yang duduk di kaki. Kita ingin seperti Marta. Bukannya buruk, baik. Tapi Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hati dan budinya ada di mana-mana. Maka energinya pun tersebar kemana-mana. Mereka masih mempunyai pikiran dan maunya sendiri. Tidak memahami betul apa yang sebenarnya dikehendaki Yesus. Karena itulah Yesus pernah menegur Yudas yang menyayangkan tindakan perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan minyak. Bagi Yudas, minyak lebih baik dijual dan uangnya dibagikan pada orang miskin. Yudas ditegur. Yudas, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersamamu.
Bahkan saat Petrus hendak mencegah penderitaannya, Yesus menghardik Petrus, "Enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Padahal para murid adalah panggilannya tinggal bersama Yesus. Pengkhianatan Yudas terjadi saat ia berada bersama Yesus. Saat makan bersama. Tapi pikirannya ada bersama dengan Yesus. Ada di mana-mana. Yesus ada di sekitar, Yudas ada di sekitar Yesus, tetapi tidak tinggal dalamnya. Maka kata Yesus, tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Persatuan antara para muridnya dengan Yesus adalah syarat mutlak menjadi murid yang menghasilkan buah berlimpah. Persatuan ini begitu mutlak bagaikan pokok anggur dengan rantingnya. Ranting tak mungkin hidup dan menghasilkan buah jikalau terlepas dari pohonnya. Demikian pun para murid tak mungkin menjadi murid sejati tanpa tinggal bersama Yesus. Jadi persatuan inilah yang menjadi dasar dari buahnya. Salah satu godaan kita itu ya selalu berpindah-pindah, sibuk sana sini ya. Maka kesempatan doa, membaca kitab suci, merenung adalah suatu tantangan tersendiri. Dan Yesus mengajak kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kita. Maka ada kecenderungan untuk mengisi hari sepadat mungkin. Tak punya waktu untuk diri sendiri, apalagi berjumpa dengan Tuhan dalam doa pribadi. Orang ini bisa berkarya demi Tuhan, tetapi lupa berkarya, lupa dia yang mempunyai karya, yaitu Tuhan yang dilayani. Yesus berkata, "Manete in me," tinggallah dalam aku. Ajakan untuk diam, jangan bergerak, fokus, konsentrasi, berakar pada Tuhan. Untuk itulah saat tinggal dalam Tuhan dan membiarkan diri dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Buah inilah yang memuliakan Tuhan. Buah inilah yang harus diperlihatkan para murid sehingga Allah dimuliakan. Kembali kutipan Matius 5:16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Buah menghasilkan, itulah yang disebut dengan menghasilkan terang dunia. Sri Paus Fransiskus membuat surat apostolik Patris Corde pada hari raya Maria dikandung tanpa noda. Surat tersebut menulis 4 mimpi Yosef. Ya, Paus ini kan punya patung Yosef itu ya, Yosef tertidur ya. Jadi kalau menurut dia dulu beliau di Buenos Aires, lalu sekarang dibawa dan ditaruh di kantornya. Konon katanya kalau ada masalah dia tulis, dia selipkan di bawah Santo Yosef itu, di bawah tidur. Besoknya sudah selesai itu, didoakan oleh Santo Yosef. Ya, seperti Santo Yosef selalu demikian. Surat itu menulis 4 mimpi. Luar biasa dalam 4 mimpi. Mimpi pertama, malaikat membantu memecahkan dilema berat, yaitu jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, luar biasa. Maka dia mengambil Yusuf segera menanggapinya. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Jadi Yusuf bergerak segera. Jadi demikian pula dalam mimpi kedua, ketika itu dikatakan oleh malaikat, bangunlah, ambillah anak itu serta ibu, lari ke Mesir, tinggal di sana. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Yesus tidak ragu bertanya, maka Yesus pun bangun, diambil anak itu segar serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir pergi. Jadi mimpi difirmankan, bangun, langsung berbuat seperti apa kata Tuhan. Luar biasa tuh Yusuf. Demikianlah Yusuf juga dalam mimpi yang ketiga, diberitahu bahwa yang membunuh sudah mati, kembali ke tanah Israel. Ia kembali ke tanah Israel. Mimpi ketiga, segera bangun, pergi tanpa ragu-ragu.
Diambilnya anak itu dan serta ibunya pergi ke tanah Israel. Dan mimpi keempat, tetapi dalam perjalanan pulang, setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, diberitahu dalam mimpi lagi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea dan ia tinggal di sana. Keempat mimpi tersebut adalah tiada lain kisah komitmen dan atas imannya pada Allah yang selalu berkata bukan secara verbal tetapi secara spiritual dalam hatinya menyatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan yang diucapkan secara verbal oleh Maria. Maria berkata Lukas 1:38, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan hidupnya berlaku demikian. Yusuf tak pernah berkata satu kata pun dalam kitab suci, tetapi hidupnya adalah menyatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Luar biasa. Dalam surat itu ada satu hal yang luar biasa disebut dengan keberanian kreatif, di mana Yosef telah berbuat kreatif, berani secara kreatif. Misalnya ketika tidak mendapatkan rumah penginapan, Yosef tidak marah-marah, tetapi ia dengan berani membawa Maria ke kandang binatang dan melahirkan Yesus sang terang di kandang binatang. Mungkin pada zaman itu belum pernah ada orang yang melahirkan semiskin apapun di kandang binatang. Tapi demi kelahiran anak itu, supaya anak itu sehat dan selamat, anak itu dilahirkan. Keberanian kreatif. Bunda Teresa telah melakukan keberanian kreatif seperti itu. Ya. Kadang-kadang merasa ada kecemasan, kekurangan. Santo Yosef pun begitu. Maka di dalam Patris Corde dikatakan, bahkan melalui kecemasan Yusuf terjadilah kehendak Allah, sejarah dan rencananya. Yusuf mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa dia juga berlemah, juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuan kita, dan kelemahan. Maka Allah juga menggunakan dan bekerja dalam kelemahan kita. Jangan takut kalau kita lemah dan ada kekurangan, bekerja juga. Sewaktu hidup, saudara-saudari, Bunda Teresa dikenal sebagai santa yang hidup dan terkenal bukan semata karena melayani orang miskin dan mendapat hadiah Nobel, tetapi pertama-tama karena kesuciannya, di mana ia hidup seperti apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Gaudete et Exsultate, panggilan kesucian pada zaman now. Bunda Teresa hidup berdasarkan sabda bahagia Matius 5:3-12 dan mewujudkannya berdasarkan sabda pengadilan terakhir Matius 25:31-46. Ia menjadi terang dunia di tengah kegelapan. Hal ini terlihat dari beberapa perkataannya yang bukan hanya diucapkan tetapi dilakukan karena ucapannya adalah pengalaman hidup sucinya. Di dalam Gaudete et Exsultate, Paus ada dua bab besar, yaitu sabda bahagia dan pengadilan terakhir. Sabda bahagia jalan kekudusan itu harus dilengkapi dengan jalan pengadilan terakhir yang melayani, di mana barang siapa melayani saudaraku yang paling hina ini, engkau melayani aku. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Ia suci karena Allah berkarya dalam diri dengan anugerah istimewa, yaitu makin dekat dengan Tuhan. Terang hidup memancar dalam diri Bunda atau Ibu Teresa, sehingga ia bertahan dalam kegelapan. Satu, ada kata-kata Bunda Teresa. Yang pertama, saya ambil 10, ada begitu banyak. Wartakanlah kasih kemanapun kamu pergi. Janganlah seorang pun yang datang kepadamu pergi tanpa lebih bahagia. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, pergi meninggalkan kita, harus lebih bahagia daripada sebelum ia datang. Apapun situasi dan kondisinya. Disitulah Ibu Teresa selalu membahagiakan orang yang datang kepadanya. Dalam keadaan apapun. Yang kedua, kasih harus konkret dan ada harganya. Kasih
harus menyakitkan dan mengosongkan diri. Maka kalau kita mau mengasihi tanpa mau menyakiti diri dan mengosongkan diri tanpa nyakal diri, tidak mungkin. Ya. Yang ketiga, kalau kita berdoa, kita akan percaya. Kalau kita percaya, kita akan mencintai. Kalau kita mencintai, kalau kita akan melayani. Maka orang yang berdoa itu percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan akan mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan melayani Tuhan dalam diri sesama. Maka tidak mungkin. Itu logika yang biasa. Maka yang tulus berdoa itu seperti itu. Nah, kalau terjadi lain, berarti ada masalah dalam hidup doanya. Yang keempat, kata Ibu Teresa, saya tidak berdoa untuk kesuksesan, tetapi saya berdoa untuk minta setia. Maka mintalah kepada Tuhan supaya tetap beriman dan punya komitmen. Disitulah kita akan sukses, kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Maka kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Jika kamu menghakimi, kata Bunda Teresa, jika kamu menghakimi sesama, tak ada waktu untuk mengasihi. Kita seringkali terlalu menilai orang, maka kita tidak jadi mengasihi atau merasionalisasi untuk tidak mengasihi atau membuat alasan untuk tidak melayani. Yang keenam, penghancur terbesar bagi perdamaian adalah aborsi. Karena jika seorang ibu dapat membunuh anaknya sendiri, tak ada alasan bagiku untuk tidak membunuhmu dan bagimu untuk tidak membunuhku. Jadi kalau seorang ibu membunuh anaknya sendiri dalam aborsi, dunia kacau. Ya, maka ia pun tega melakukan untuk orang lain. Ada banyak orang yang dapat melakukan hal-hal besar, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melakukan hal-hal kecil. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Teresa, melakukan hal-hal kecil. Maka katanya lagi, kalau tidak dapat memberi makan 100 orang, cukup beri makan 1 orang saja. Yang kedelapan, ia berkata, makin kita dekat dengan Yesus, makin kita mengenal kehausannya. Nah, ini kan ada gerakan haus ya, gerakan saya haus. Nah, ini gerakan ya. Jadi bagaimana kita mengenali kehausan dunia, ya, kehausan Yesus di dalam dunia kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Maka gerakan ITM, ya, ITS movement ini, ya, gerakan ini akan makin berbuah dan mampu memberi minum kalau makin dekat dengan Tuhan. 9, saat kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Saat kamu memandang komuni kudus, kamu memahami bahwa Yesus mencintaimu saat ini, konkret. Untuk itulah saya di masa pandemi ini selalu menganjurkan misa online itu bukan misa. Itu ibadat sabda bagi yang mengikutinya. Perjumpaan Yesus secara langsung terjadi pada saat Ekaristi. Yang ke-10, kesepian dan perasaan tak dikehendak. Kesepian dan perasaan yang tak dikehendaki adalah kemiskinan yang paling mengerikan. Jadi rasa kesepian dan pengalaman tak dikehendaki adalah kemiskinan yang paling mengerikan. Dan disitulah kita harus membantu orang yang miskin. Maka Paulus memberi kata, pergilah ke daerah periferi, ya, ke daerah pinggiran. Ada 2 orang pinggiran secara geografis atau pinggiran secara psikologis dan secara spiritual. Ya, baik orang yang miskin di pinggiran ataupun orang yang miskin secara psikologis, tidak diterima, tidak dicintai, atau miskin secara spiritual, ada dalam keadaan dosa. Sebagai penutup saudara-saudari, semoga lewat novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta, kita semakin mampu menjadi terang dunia, pembawa sinar kasih di tengah kegelapan dunia sebagaimana telah dihidupi oleh Bunda Maria, Santo Yosef,
yang melahirkan dan membesarkan Yesus Sang Terang. Bunda Teresa adalah sang terang di tengah kegelapan dunia zaman now yang telah memberi contoh bagaimana kita hidup kudus, yaitu berani secara kreatif. Ketika orang menolak membuang orang miskin, ia justru mengambil orang miskin. Ia adalah garam dan terang dunia. Kita juga harus selalu bertanya dalam diri kita, apakah kita juga siap menjadi terang dan garam dunia. Kita tidak diajak untuk menjadi, tetapi kita adalah terang dan garam dunia. Dan kita diminta untuk menjadi garam dan terang dunia itu. Sehingga dengan demikian semua orang tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Dan dengan demikian memuliakan Tuhan. Dan itulah hidup dari Ibu Teresa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mendoakan intensi novena kita hari yang ke-9 ini. Yang pertama, mohon segera terciptanya herd immunity di dunia, khususnya Indonesia, dan mohon agar pandemi ini segera berakhir. Yang kedua, mohon bimbingan dalam terang Roh Kudus, agar kita semua dimampukan menjadi cahaya di tengah gelap, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, untuk ujub pribadi kita masing-masing, dan mohon penyertaan doa-doa Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan. Namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing agar kami berjalan terus seperti Bunda Putra-Mu Maria dan Santo Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Putra-Mu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup di dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapaki jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan menjadi pembawa terang, sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga memancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Doa ingatlah ya Maria. Ingatlah ya perawan Maria yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu dan meminta doamu. Kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari ke-9, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-karuniamu,
agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, ibadat novena hari ke-9 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Sekian, terima kasih saudara-saudari. Selamat malam. Ya, terima kasih Monsinyur Anton. Tapi tetap tinggal dulu ya Monsinyur Ya. Anton. Saya akan berikan sedikit pengumuman. Ya. Kemudian nanti kita akan bersama-sama ya Bapak Ibu, Romo, Suster, kita mau foto bersama Uskup Monsinyur Anton ya. Rosa mungkin sudah bisa dibuka ya suara-suaranya. Tapi saya dikit akan memberikan sedikit pengumuman. Oke, Nadi. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah setia ya untuk mengikuti novena dengan tema menjadi cahaya di tengah gelap. Nah, semoga kita semua boleh menjadi seperti lilin tadi ya, go light your candle ya. Kita go light your words, judulnya seperti itu. Itu adalah lagu perutusan kita. Semoga kita mampu menjadi seperti Bunda Maria, Santo Yosef dan juga Bunda Teresa, menjadi cahaya di tengah gelap. Dan kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang ingin melihat kembali novena dari hari pertama sampai ke 9, nanti bisa langsung ya ke ini, ke link bit.ly/ITM KKIT ya. Itu adalah WhatsApp grup kami, atau bisa di-scan ada yang ada di layar di sini. Ya mungkin itu. Atau kalau ini langsung ke YouTube channel namanya ITES Movement Indonesia. Bisa dapat di sana. Oke, atau menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah, Rosa atau Ona ya. Silahkan.